Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tetap menjalani hari-harinya dalam diam, seolah tak peduli pada pandangan manusia. Tapi diamnya justru menjadi tanda tanya yang mengendap di hati mereka yang melihat pasar Kufah terus riuh seperti biasa. Tapi kehadiran Malik selalu menjadi sorotan yang mengundang cibiran. Setiap langkah kakinya di jalanan pasar seolah membawa aroma najis yang membuat orang-orang menutup hidung. Padahal tak ada bau apapun yang menyertainya. Yang tercium hanyalah prasangka dan kebencian yang diciptakan dari kebiasaan. Malik bukan orang baru. Ia sudah bertahan-tahan tinggal di pinggiran Kufah, di sebuah rumah kecil dari tanah liat yang hampir rubuh. Tapi bukan rumahnya yang membuat orang membencinya, melainkan kebiasaan buruk yang ia pertontonkan tanpa malu. Hampir setiap pagi, ia datang ke warung Abu Zaid, membeli sebotol minuman keras dengan tenang. Lalu Zhang Ya terlihat berjalan santai ke arah genggang sempit di belakang pasar, tempat para wanita malam menunggu lelaki berdosa. Anak-anak kecil sering dilempari jika mencoba mendekatinya. Ibu-ibu menutup wajah mereka jika melihat Malik lewat. Dan kaum lelaki, mereka lebih sering menantang dengan makian atau ejekan. Tapi Malik tak pernah menjawab. Hanya matanya yang tetap lurus menatap tanah, seolah malu pada bumi, bukan pada manusia. Bahkan ketika seorang penjajah buah menyiram kepalanya dengan air kotor sambil berteriak peminum laknat, Malik tetap berjalan tanpa memalingkan muka. Suatu siang yang panas, dua orang ulama muda membicarakan Malik sambil duduk di serambi Masjid Kufah. Salah satu dari mereka berkata, Kufah ini akan hancur jika orang semacam itu dibiarkan berkeliaran. Ia tak layak disebut muslim. Yang lain mengangguk sambil mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu selima-limanya iman. Hadis riwayat Muslim. Namun tak satu pun dari mereka berani mendatangi Malik langsung. Semua merasa cukup dengan membenci dari jauh, mengutuk dari balik sajadah, dan menularkan aibnya ke setiap telinga yang mau mendengar. Nama Malik menjadi laknat di setiap percakapan. Bahkan disebat-sebat sebagai sebab turunnya musibah di pasar, harga tak stabil, hujan tak turun, dan pencurian semakin marak. Semua dikaitkan pada kehadiran lelaki tua berjubah usang itu di Sidit Lane, di sebuah warung kecil tempat biasa Malik membeli roti kering. Pemilik warung, seorang lelaki tua bernama Harits, sering memperhatikan Malik lebih saksama. Ia bukan pengagum Malik, tapi hatinya tak tega setiap kali melihat tubuh renta itu dilempari kulit pisang atau didorong keluar dari antrean. Harits pernah bertanya dengan lirih, Malik, mengapa engkau tak membela dirimu? Malik hanya menoleh sebentar. Matanya merah, bukan karena marah tapi lelah. Orang yang mengenalku akan diam, orang yang belum, biarlah mereka menilai. Jawabnya lirih, lalu melangkah pergi membawa roti yang dibungkus daun. Malamnya, ganggang sempit kembali jadi saksi bisu. Seorang pelacur muda bernama Sahlah berdiri di pojok tembok yang kotor, menyaksikan Malik lewat tanpa bicara. Ia tahu arah lelaki itu. Malik bukan pelanggan biasa. Ia tak pernah menyentuh, apalagi membayar untuk berbuat dosa. Ia hanya datang, duduk, lalu berbicara dengan suara tenang tentang kematian, tentang neraka, tentang cinta Allah yang luas. Anehnya, semua wanita di gang itu tak pernah merasa dihakimi oleh Malik. Mereka bahkan merasa dilindungi saat ia datang. Namun siapa yang akan percaya jika mereka bersaksi? Mereka dianggap najis oleh masyarakat. Kesaksian dari mulut pendosa hanya akan menambah cacian kepada Malik. Maka mereka diam. Sama seperti Malik, mereka menanggung diam yang menyakitkan. Puncaknya terjadi saat suatu sore, Malik tengah duduk di bawah pohon kurma di depan masjid. Seorang pemuka agama, Imam Umar bin Luqman, baru selesai memberi khutbah tentang kebersihan jiwa dan kehormatan umat. Ia keluar masjid dan melihat Malik di depan para jamaah. Ia mendekati Malik dan berkata keras, "Demi Allah, jangan duduk di sini. Engkau membuat tempat suci ini tercemar." Malik mengangkat kepala perlahan. Matanya teduh, suaranya lirih. "Wahai Imam, tempat ini suci karena disebut nama Allah, bukan karena siapa yang duduk di atasnya." Jawaban itu menimbulkan gumam di antara orang-orang. Tapi Imam Umar tak mau kalah. Ia memerintahkan beberapa pemuda untuk menggiring Malik menjauh. "Usir dia, sebelum murka Allah benar-benar turun pada Kufah," serunya. Mereka menarik Malik kasar. Beberapa anak kecil ikut menertawai, melemparkan batu kecil ke tubuhnya. Seorang wanita tua bahkan meludahi tanah di dekat kaki Malik sambil berseru, "Semoga engkau mati dalam keadaan hina." Dan untuk pertama kalinya, Malik berhenti melangkah.
Ia menoleh, bukan dengan marah, tapi dengan mata yang basah. Tangannya bergetar, namun bibirnya berzikir. Pelan, ia memandang ke langit sore yang merah lalu menanduk. Dari mulutnya terucap pelan, "Ya Allah, jangan angkat derajatku sebelum mereka tahu rahasiamu padaku." Doa itu lirih, hampir tak terdengar. Tapi Yahya bin Sa'id ulama muda yang baru tiba dari Madinah berdiri tak jauh dari situ dan mendengarnya jelas. Ia tercengang, hatinya gemetar. Ia menatap Malik yang kini berjalan perlahan kembali ke rumahnya dengan punggung yang makin membungkuk dan sorban yang lusuh. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Yahya. Ia merasakan bahwa doa itu bukan sekadar ratapan orang hina. Ada kedalaman di dalamnya yang belum ia pahami. Dan sejak hari itu, Yahya mulai mengamati Malik diam-diam. Ia menunggu, dan malam demi malam mulai menyingkapkan rahasia yang tak terduga. Namun Kufah belum tahu, orang-orang belum tahu, dunia belum tahu bahwa mereka sedang memukul seorang wali Allah yang menyembunyikan cahaya di balik lumpur aib. Don Malik, tetap. Namun Kufah belum tahu, orang-orang belum tahu, dunia belum tahu bahwa mereka sedang memukul seorang wali Allah yang menyembunyikan cahaya di balik lumpur aib. Dan Malik, tetap dia malam itu sunyi. Hanya cahaya bintang yang mengintip dari sela. Yahya bin Sa'id berdiri mematung di balik dinding masjid. Doa yang ia dengar dari mulut Malik masih menggema dalam dadanya. "Ya Allah, jangan angkat derajatku sebelum mereka tahu rahasiamu padaku." Kalimat itu seperti menusuk dada, membuat Yahya kehilangan pegangan pada prasangkanya sendiri. Ya, yang selama ini mengira Malik adalah peminum laknat dan sahabat para pezina, kini justru dilanda keraguan. Doa itu bukan sekadar ratapan, doa itu terdengar seperti pengorbanan sejak malam itu. Yahya mengikuti langkah Malik dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai pencari kebenaran. Pagi harinya, saat matahari mulai menembus celah atap pasar, Yahya mengikat sorbannya dan berjalan menyusuri kedai-kedai tempat Malik sering terlihat. Ia memulainya dari warung roti milik Harits. "Apakah benar Malik sering membeli roti darimu?" tanya Yahya hoti-hoti. Harits meletakkan nampan kurma, lalu mengangguk. "Hampir setiap hari, tapi ia tak pernah makan di sini, selalu membawanya pulang." "Apakah ia pernah bicara sesuatu yang buruk tentang agama atau tentang wanita?" Harits menggeleng. "Tidak, ia justru pernah menegurku karena lupa membaca basmalah saat memulai dagang. Tapi dengan lembut, bukan dengan makian. Seperti orang-orang lain," Yahya mencatat dalam hati. Lalu ia beranjak ke toko minuman keras, milik seorang tua pendiam bernama Jabir. Tempat inilah yang membuat nama Malik menjadi bahan caci maki. Namun saat Yahya menyebut nama Malik, Jabir menghela napas panjang. "Aku tak tahu siapa dia sebenarnya." "Wahai Tuan Yahya," ujar Jabir pelan. "Tapi selama 5 tahun ia membeli botol dariku, tak satu pun botol itu ia buka di sini. Ia selalu bilang, 'Aku tak beli untuk diriku.' Tapi biarlah orang-orang mengira begitu." Yahya terdiam. Hatinya mulai digerogoti perasaan bersalah. Ya, yang tadinya hendak menasihati Malik dengan dalil dan ayat, kini merasa sedang menelanjangi sesuatu yang lebih suci daripada dirinya sendiri. Ia melanjutkan langkah ke gang sempit di belakang pasar, tempat yang paling gelap, tempat nama Malik dicap najis. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sahlah. Matanya letih, namun bibirnya ramah. Saat Yahya menanyakan soal Malik, Sahlah langsung menunduk. "Jika engkau datang untuk menuduh, jangan tanya aku, wahai Ustaz," katanya getir. "Tidak," jawab Yahya pelan. "Aku datang untuk memahami." Sahlah mengangkat wajahnya perlahan. "Malik datang ke sini bukan untuk membeli tubuh. Ia datang untuk menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Ia tidak pernah memaksa kami berhijrah, tapi ia duduk, mendengarkan. Dan saat kami menangis, ia hanya berkata, 'Allah Maha Menanti.'" Yahya merasa dadanya dihantam. Ia tak mampu menjawab. Sahlah melanjutkan, "Banyak dari kami yang dulu meninggalkan jalan ini karena perkataan Malik. Tapi kami semua sepakat, jangan ada yang menyebarkan. Karena kami tahu, ia tak ingin dihormati karena itu." Langit Kufah mulai mendung. Seolah awan pun ikut menyaksikan rasa malu yang kini menggumpal dalam hatinya. Ia yang datang dari Madinah dengan semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kini merasa telah menjadi pelaku kezaliman terhadap seorang yang mungkin jauh lebih dekat pada Allah daripada dirinya. Saat itu, Yahya teringat satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. "Boleh jadi seseorang yang kalian hina, doanya lebih cepat dikabulkan daripada doamu." Hadis riwayat Ahmad, dan ia yakin Malik adalah salah satunya.
Beberapa hari berikutnya, Yahya mulai sering mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Malik, bukan untuk mengawasi, tapi untuk menyimak jejak. Ia mencatat bahwa setiap malam, Malik keluar membawa air dan roti. Ia menyelinap di sudut kota, mengganti minuman para pemabuk dengan air, lalu menyuapi para gelandangan dengan roti yang dibelinya dari Harits. Semua itu ia lakukan tanpa satupun kata, tanpa satupun saksi yang diajak bicara. Yahya akhirnya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan Malik. Ia menemukan lelaki itu duduk di tepi sungai kecil, menatap air mengalir. Yahya duduk di sebelahnya. "Diam, engkau datang membawa pertanyaan?" tanya Malik, suaranya tenang. Yahya menunduk. "Aku datang membawa penyesalan." Malik tersenyum samar. "Jangan sesali apapun, wahai anak muda. Manusia memang diciptakan terburuk. Hanya waktu dan cahaya Allah yang bisa membuka mata." Yahya menggigit bibir, menahan tangis. "Mengapa engkau tidak jelaskan semua ini pada mereka, agar engkau tak dicaci?" Malik menatap langit. "Karena aku lebih takut dipuji karena amal yang belum selesai. Biarlah aku dicaci, asal Allah tahu niatku." Lalu ia melanjutkan dengan mengutip firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. "Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Malam menjelang, angin berhembus lembut. Yahya ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Malik berdiri perlahan, mengambil tongkatnya dan mulai melangkah pergi. Tinggal Yahya seorang diri. Ia duduk lama di tepi sungai itu, memandangi bayang air yang bergetar. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan membersihkan nama Malik. Namun ia tahu, tugas itu tak akan mudah. Dunia lebih suka membenci daripada memahami. Dan sebelum Yahya beranjak pulang, dari kejauhan ia melihat sosok Malik kembali masuk ke lorong gelap di belakang pasar, tempat yang sama, waktu yang sama. Tapi kini Yahya tahu, yang masuk ke sana bukan pendosa, tapi seorang hamba yang rela dihina demi menyelamatkan hamba-hamba yang lebih hina darinya. Tapi kini Yahya tahu, yang masuk ke sana bukan pendosa, tapi seorang hamba yang rela dihina demi menyelamatkan hamba-hamba yang lebih hina darinya. Malam itu Yahya tak tidur. Ia menuliskan semua yang ia lihat dan dengar dalam sebuah catatan kecil, seolah menyusun lembar demi lembar bukti untuk dirinya sendiri, bahwa tidak semua yang terlihat kotor itu najis, dan tidak semua yang dijuluki fasik adalah pendosa. Ia ingin memastikan bahwa rahasia Malik bukan sekadar cerita simpati, tapi kenieton yang layak untuk didengar dunia. Esoknya, Yahya mengikuti jejak Malik sejak subuh. Ia berjalan dari kejauhan, menyembunyikan diri di balik keramaian. Malik melangkah seperti biasa, menuju toko minuman Jabir, membawa kantong kain usangnya. Ia menerima satu botol, lalu menyelipkannya hati-hati di bawah jubah. Tak ada percakapan, hanya isyarat singkat dan langkah yang langsung menuju arah lain. Tapi yang Yahya lihat setelah itu mengubah pandangannya sepenuhnya. Malik berhenti di sudut gang, tak jauh dari tempat biasa para pemabuk duduk sembunyi dari petugas pasar. Ia mengintip sebentar, memastikan tak ada yang melihat, lalu membuka botol itu dan menumpahkannya. Di tangannya sudah ada botol kecil berisi air yang warnanya nyaris sama. Dengan gerakan cepat, ia menukar isi botol minuman keras para pemabuk dengan air biasa. Satu persatu, tanpa suara, tanpa jejak. Lalu ia pergi. Yahya mematuk. Lelaki itu menyelamatkan mereka dari mabuk, tapi tak seorang pun menyadari. Ia melakukan semua itu diam-diam, bahkan dengan risiko dipukuli atau dilaporkan. Yahya ingin menangis. Ia teringat sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Malik bukan hanya menutupi, ia memikul aib itu di pundaknya sendiri. Namun yang membuat Yahya paling terenyuh adalah saat sore datang. Malik kembali berjalan, kali ini ke arah gang remang yang dikenal sebagai tempat maksiat. Orang-orang biasa meludah ke tanah jika melihat arah itu. Tapi Malik masuk dengan kepala tertunduk, langkah perlahan, dan membawa bungkusan kecil. Yahya mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Malik mengetuk pintu kayu yang sudah reot. Seorang perempuan membuka. Salah wanita yang dulu sempat Yahya ajak bicara. Wajahnya tampak lelah, namun ia tersenyum melihat Malik. Tidak dengan nafsu, tidak dengan senyum godaan, tapi seperti anak yang menyambut ayahnya pulang. Malik masuk, dan pintu tertutup pelan. Waktu berlalu hampir 1 jam. Yahya duduk di ujung gang gelisah,
Ia tahu ia tak seharusnya mengintai, tapi rasa ingin tahunya belum usai. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Malik di tempat yang bahkan para ulama enggan menyentuhnya dengan pandangan. Saat Malik keluar, Yahya berdiri. Malik terkejut, namun tidak marah. "Aku tidak sedang menilaimu," kata Yahya pelan. "Aku hanya ingin tahu, mengapa?" Malik menatapnya lama. Di matanya tidak ada amarah, hanya kelelahan. Ia menjawab, "Mereka perempuan yang kehilangan pegangan. Jika aku datang sebagai dai, mereka akan lari. Tapi jika aku datang sebagai manusia, mereka akan mendengar. Dan kadang, satu kalimat saja cukup untuk mengubah nasib seseorang." Yahya tidak menjawab. Malik melanjutkan, "Aku hanya duduk mendengarkan, dan jika mereka ingin pulang, aku bantu. Tapi jika belum, aku tunggu. Allah tidak pernah tergesa, maka aku pun belajar menunggu." Yahya menangis. Ia tak bisa menahan air matanya. Dunia terlalu cepat menghakimi, terlalu sempit untuk memahami bahwa kebaikan bisa bersembunyi di tempat paling gelap. Dan Malik, ia membawa cahaya ke sana. Bukan untuk mengusir kegelapan, tapi untuk menyentuh hati yang sudah terlalu dingin, untuk menolak cahaya itu secara langsung. Beberapa hari kemudian, Yahya mendatangi seorang wanita lain yang pernah dikenal sebagai pelacur, bernama Mariah. Kini ia membuka kedai kecil di pasar, menjual syal dan minyak wangi. Yahya bertanya, "Apakah Malik pernah berkunjung kepadamu?" Mariah mengangguk sambil tersenyum. "Bukan sebagai tamu malam, tapi sebagai penolong. Ia membayarkan hutangku kepada rentenir yang hampir menjual tubuh." Ia bilang, "Allah akan cukupkan orang yang berniat bersih." Sejak hari itu, aku berhenti dari semua itu. Yahya merasa dunia ini terlalu sempit untuk menampung besarnya hati seorang Malik. Ia teringat firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah, ayat 2, "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Dan itulah yang dilakukan Malik. Ia menolong, bahkan dalam bentuk yang manusia lain tak sanggup pahami. Namun tak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Beberapa orang mulai mencurigai Yahya. Mengapa ia begitu dekat dengan lelaki hina itu? Tujuannya, maka datanglah bisikan, datanglah fitnah. Tapi Yahya tetap diam. Ia merasa telah belajar dari Malik bahwa menjelaskan kebenaran kepada orang yang tidak mau mendengar, sama halnya dengan menuangkan air ke batu. Hingga suatu malam, Yahya menyusul Malik yang sedang menyalakan pelita di beranda rumahnya yang hampir roboh. Yahya duduk di sampingnya lalu bertanya, "Apakah tidak ada satu malam pun engkau merasa ingin menyerah? Tidak lelah dituduh?" Malik tersenyum. "Setiap malam, tapi aku teringat satu hal. Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih masuk penjara daripada menyakiti wanita yang lemah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah dilempari batu saat berdakwah di Taif. Mereka lebih baik dariku, tapi tetap diuji. Maka siapa aku yang pantas menuntut hidup tanpa hinaan?" Malam semakin larut. Yahya tak tahu harus berkata apa. Angin menerpa pelita yang berkedip kecil, seolah ingin padam. Dan Malik hanya memandangi nyala kecil itu, lalu berbisik, "Kadang, cahaya yang paling kecil pun bisa menunjukkan arah, jika kita cukup sabar untuk tidak mematikannya." Dan Yahya tahu, di balik botol yang tak pernah diminum, di balik langkah kaki ke ganggang gelap itu, ada cahaya yang tak ingin disembah, tapi ingin membawa mereka yang terjatuh kembali berdiri. Namun dunia belum tahu, Kufah belum tahu, dan para pengutuk belum tahu. Namun dunia belum tahu, Kufah belum tahu, dan para pengutuk belum tahu. Hari-hari berlalu dengan hawa yang makin panas. Bukan hanya karena musim, tapi karena bara amarah yang terus ditiup dari mulut ke mulut. Fitnah tentang Malik tak lagi menjadi bisikan, tapi telah berubah menjadi sorakan keras di tengah pasar. Orang-orang mulai menyebut namanya dengan sumpah serapah. Mereka menuduhnya sebagai orang yang mempermainkan agama, memamerkan dosa, dan menghina kesucian kota Kufah di Salah. Satu pagi yang muram, ketika langit belum sepenuhnya terang, suara gaduh mulai terdengar dari arah timur pasar. Sekelompok pemuda yang dipenuhi amarah berteriak memanggil nama Malik. Mereka membawa batu di tangan, sementara kerumunan yang lain mengikuti, menyemarakan kekacauan. Mereka merasa sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengira perbuatan mereka suci, padahal tak satu pun dari mereka pernah mendekati Malik untuk bicara. Malik keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Tubuhnya tampak lebih ringkih dari biasanya. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya ketundukan. Ia berdiri di depan rumahnya yang reot,
menghadapi kerumunan yang siap melemparkan kebencian. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, tapi yang menyilaukan bukan cahaya itu melainkan ketenangan yang terpancar dari wajah seorang yang sudah ikhlas dengan nasibnya. Terlalu lama kau membuat Kufah najis dengan perbuatanmu, teriak lelaki paruh baya, mengacungkan tangan dengan batu di genggamannya. Engkau, munafik, seru yang lain. Di siang jadi muslim, di malam berkawan dengan setan. Dan ketika batu pertama hampir meluncur dari tangan, sebuah suara lantang menghentikan semuanya. Berhenti! Yahya bin Sa'ed berdiri di tengah kerumunan. Nafasnya memburu, sorban di kepalanya setengah longgar karena berlari. Tapi matanya tajam, penuh ketegasan. Ia maju, menghalangi tubuh Malik dengan tubuhnya sendiri. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, katanya lantang, barang siapa yang berani melempar lelaki ini tanpa mendengar apa yang telah aku ketahui, maka ia telah menzalimi orang yang lebih mulia darinya di sisi Allah. Orang-orang terdiam. Yahya membuka gulungan kain yang ia bawa. Isinya adalah catatan, pengakuan, dan saksi-saksi yang selama ini ia kumpulkan. Ia mulai membaca satu persatu, menceritakan bagaimana Malik mengganti botol minuman dengan air, bagaimana ia mendekati para wanita bukan untuk menodai, tapi menyelamatkan. Ia menyebut nama-nama mereka yang telah tobat, yang kini berdagang jujur, yang hidupnya berubah karena kalimat lembut dari lelaki yang selama ini mereka hina. Suara Yahya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan tangis. Kalian mengira dia hina karena masuk ke tempat yang kalian jijikkan. Tapi tahukah kalian bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lelaki ini menutupi dosa orang lain dengan menanggung cacian kalian. Kerumunan mulai menunduk. Beberapa dari mereka melepaskan batu di tangan. Yang lain mulai menangis perlahan. Mereka tak menyangka. Mereka merasa ngeri. Apa yang mereka kira sebagai kemungkaran, ternyata adalah pengorbanan. Apa yang mereka benci, ternyata lebih dekat kepada rahmat Allah daripada diri mereka sendiri. Namun di tengah keheningan itu, Malik melangkah maju. Ia memegang lengan Yahya, dan dengan suara yang lemah namun jelas, ia berkata, cukup, wahai Yahya, jangan bela aku lebih dari yang ku bisa tanggung. Biarlah Allah yang menjadi hakim antara aku dan mereka. Ia menoleh ke arah kerumunan yang kini hening, dan berkata pelan, jika kalian tahu niat orang lain, tak ada yang akan kalian hina di dunia ini. Seketika itu tubuh Malik limbung. Yahya berteriak dan bergegas memeluknya. Nafas Malik tersengal, tubuhnya terasa dingin, keringat dingin mengalir di kening. Warga panik, beberapa berlari mencari tabib. Tapi Malik menatap langit, dan di matanya ada damai yang tak bisa dijelaskan. Aku hanya ingin mereka tahu, engkau maha melihat, bisiknya pelan. Nafasnya terhenti, warga terdiam, tak satu pun suara terdengar. Hanya suara burung kecil yang melintasi langit Kufah pagi itu. Lelaki yang mereka hina selama bertahun-tahun, yang mereka usir dan lempari, kini terbujur di tanah dengan wajah yang damai, seolah tidur di pangkuan kasih Allah. Yahya menangis di sampingnya. Ayatahu Malik telah pergi dalam keadaan suci dengan kehormatan yang tak bisa lagi dirusak oleh lidah manusia. Namanya hina di bumi, tapi harum di langit. Orang-orang mulai mendekat. Satu persatu mereka menunduk. Beberapa mencium tangan Malik yang dingin. Seorang wanita tua yang dulu pernah meludahi tanah di depannya, kini menangis sambil memegang kakinya. Bahkan anak-anak yang dulu melempar batu kini terisak di pojok jalan, tak berani menatap tubuh lelaki itu. Dan Yahya berdiri di tengah mereka, berseru, hari ini Kufah kehilangan satu dari kekasih Allah yang tersembunyi. Dan kita semua menjadi saksi bahwa kebenaran tak selalu berbaju indah. Namun hati Yahya belum tenang. Ia masih menyimpan satu amanah Malik yang belum ia tunaikan. Sesuatu yang hanya Malik dan dirinya tahu. Sesuatu yang belum bisa ia ungkap, karena belum waktunya. Namun hati Yahya belum tenang. Ia masih menyimpan satu amanah Malik yang belum ia tunaikan. Sesuatu yang hanya Malik dan dirinya tahu. Sesuatu yang belum bisa ia ungkap, karena belum waktunya. Hari pemakaman Malik datang dalam hening yang tidak biasa. Langit Kufah mendung. Angin berembus lambat seolah ikut menundukkan kepala. Tidak ada keramaian, tidak ada prosesi megah, hanya tanah lapang di pinggir kota, satu liang sederhana. Dan beberapa orang yang dulunya paling dibenci masyarakat, para wanita yang kini mengenakan jilbab, anak-anak kecil dengan pakaian lusuh, dan lelaki tua penjual roti. Mereka berdiri diam mengelilingi jenazah Malik.
tidak banyak bicara. Hanya tangisan kecil dari para perempuan yang dulu hidup dalam lorong gelap, yang kini membawa Quran kecil di tangan mereka. Mereka yang dulunya tak tahu arah kiblat, kini menjadi orang pertama yang meletakkan batu nisan Malik di tempatnya. Di batu itu, atas usulan Sahlah dan Maria, dituliskan satu kalimat yang membuat Yahya kembali menunduk. Ia lebih memilih dilukai manusia daripada diketahui kebaikannya oleh manusia. Mereka tidak menginginkan pujian, tidak ada nama keluarga, tidak ada gelar, hanya doa. Dan Yahya, setelah memimpin salat jenazah, hanya berkata pelan di samping makam, "Jika Allah mencintai hamba-Nya, maka Dia sembunyikan aibnya dari manusia dan sembunyikan amalnya dari kesombongan. Ia tak mengutip kitab manapun, tapi kalam." Itu keluar dari dadanya yang penuh sesak. Hari-hari berikutnya, kehidupan di Kufah tampak seperti biasa. Pasar kembali hidup, pedagang kembali berdagang, orang-orang kembali berdebat soal halal dan haram. Tapi di satu sudut kecil gang yang dulu remang-remang, kini berubah perlahan. Bangunan baru dari tanah liat berdiri, beratap rumbia, dengan papan kecil bertuliskan Darul Taubah, tempat belajar dan mengasuh anak yatim. Bukan ulama yang membangunnya, bukan pejabat yang menyumbang, tapi para wanita yang dulu didekati Malik. Mereka menjahit sendiri kain-kain bekas, membangun sendiri dinding-dindingnya, dan mengajarkan anak-anak membaca huruf hijaiyah di atas papan dari kayu bekas. Mereka menyebutnya Rumah Malik, tapi mereka tak pernah mengklaim bahwa Malik adalah guru mereka. Ia hanya pernah duduk dan mendengarkan kami, kata Sahlah suatu sore kepada Yahya, dan itu cukup mengubah hidup kami. Yahya sering datang ke tempat itu. Ia tidak mengajar, ia hanya duduk di luar, membaca mushaf, dan melihat anak-anak mengaji. Tapi di benaknya, suara Malik masih terngiang. Kalimatnya yang dulu diucapkan sambil menatap bintang-bintang, "Jika aku harus hina agar orang lain diselamatkan, maka biarlah aku hina." Yahya menuliskan semuanya. Ia menulis kisah Malik dalam lembaran-lembaran kecil yang kemudian ia titipkan ke masjid-masjid dan pondok-pondok kecil di luar Kufah. Ia tidak mencantumkan nama Malik, hanya kisah, hanya pelajaran. Dan di akhir tulisan itu, Yahya mencantumkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa ulama mulai membacanya. Mereka diam, lalu menyampaikan kisah itu dalam pengajian mereka. Mereka menyebutnya sebagai kisah wali Allah tersembunyi. Tak ada nama, tak ada tempat pasti. Tapi dari cerita itu, orang-orang belajar bahwa tidak semua kebaikan harus disiarkan, dan tidak semua kehinaan adalah tanda keburukan. Seorang guru tua dari Basra pernah berkata setelah membaca kisah itu, ia menyelamatkan jiwa, bukan dengan khutbah, tapi dengan menanggung AIP. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan dalam banyak ceramah. Tapi tetap tanpa nama, Yahya menolak semua tawaran untuk menjadikan kisah Malik sebagai pelajaran resmi di madrasah. Ia takut nama Malik menjadi bahan pujian. Ia tidak ingin dikenal di dunia ini, ucapnya tegas. Biarlah ia tetap tersembunyi sampai hari pembalasan. Namun kisah Malik terus menyebar, dari mulut ke mulut, dari gang ke masjid, dari pasar ke rumah. Orang-orang mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup mengenal orang sebelum membencinya? Apakah aku sudah cukup mencintai Allah untuk menahan lidahku dari mencela? Yahya sendiri, bertahun-tahun kemudian, menolak jabatan tinggi di Kufah dan memilih tinggal di rumah kecil yang dekat dengan kubur Malik. Setiap malam Jumat, ia menyapu debu di atas makam itu dan berdoa dalam diam. Tak ada wirid panjang, tak ada ziarah massal, hanya air mata dan satu kalimat pelan yang selalu ia ulang. "Engkau memilih jalan yang tak bisa kami ikuti, wahai kekasih Allah yang tak mau disebut." Dan hingga hari ini, para penulis sejarah Islam tidak pernah sepakat siapa nama asli lelaki. Namun yang tersisa adalah pelajaran bahwa menanggung hinaan untuk menutup aib orang lain adalah amal yang lebih berat daripada berjihad di medan perang. Karena tidak semua orang kuat menjadi baik dengan pujian, tapi hanya segelintir yang kuat tetap berbuat baik dalam kehinaan. Dan Malik telah membuktikan bahwa menjadi wali Allah tak harus dikenal manusia.